Jika kita ingin memulai meninggalkan segala yang diharamkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka di antara rumusnya dalam bahasa Arab kita bisa gunakan alif lam di depannya. Waktu untuk meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini kita kemudian masukkan alif lam ke nama satu bulan yang terkait dengan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di tahun Hijriyah itu bulan pertamanya ditetapkan dengan Al-Muharram? Ya, bisa saja di masa Islam diganti dengan nama lain, tapi dipertahankan nama ini bahkan sejak zaman Jahiliyah sampai datang ke masa-masa Islam. Apa di antara maknanya? Di antara maknanya, jika Anda ingin mulai berhijrah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendekati hukum-hukum Allah dan Rasulnya, maka pertama yang harus dilakukan, tinggalkanlah segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saat ini waktunya kita untuk berlatih meninggalkan segala yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau memang ingin hijrah, ingin dekat dengan Allah, tinggalkan yang diharamkan. Maka berlatihlah di bulan ini untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Mulai dari mata sampai ujung kaki. Latihan, mumpung masih awal-awal. Kalau kita berhasil kemudian melakukan itu, maka Masya Allah, Allah akan menjadikan hal-hal yang kotor dalam diri kita itu hilang seketika. Kosong. Saat Anda bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka nol, kosonglah kemudian nilai-nilai keburukan dalam diri kita. Itulah sebabnya nanti turun Quran surah ke-9 ayat 36 itu untuk menunjukkan latihan 4 bulan, dikenal dengan bulan Hurum namanya, termasuk Al-Muharram di dalamnya. Kata Allah, sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah sejak mulai langit dan bumi diciptakan, ditetapkan oleh Allah setahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan ini kata Nabi 3 berurutan. 1 Dzulqa'dah bulan 11, 2 Dzulhijjah bulan 12, 3 Al-Muharram sekarang bulan pertama, dan yang keempat bulan Rajab yang terletak antara Jumada bulan ke-6 wa Sya'ban bulan ke-8, yaitu bulan yang ke-7. 4 bulan ini. Jadi sekarang kita berada di bulan yang pertama. Ayo kita berlatih untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu disunnahkan banyak puasa ya di bulan-bulan ini. Boleh silahkan perbanyak puasa. Tidak harus Senin saja, boleh dengan Kamis. Tidak harus terbatas Senin dengan Kamis. Selasa boleh puasa di bulan ini ya. Rabu boleh, Kamis berhenti misalnya, nanti nyambung lagi, boleh. Yang penting konteksnya perbanyak ya. Kenapa memperbanyak puasa? Karena puasa itu satu-satunya dalam Islam ibadah yang komplit, yang diantara manfaatnya bisa mencegah seseorang berbuat maksiat. Puasa itu komplit saat dikerjakan, ibadah lain yang sunnah ikut di dalamnya, termotivasi kita mengerjakan ibadah sunnah lain. Makanya sering saya katakan, kalau di luar puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat pun itu hati itu masih biasa. Tapi kalau dalam puasa, ketinggalan sunnah pun hati bisa gelisah. Padahal cuma sunnah. Di salat tarawih itu apa hukumnya? Sunnah. Tapi kalau ibu ketinggalan tarawih saat Ramadan, nggak enak kan? Bahkan saat habis maghrib sajadah udah dipasang pertama di masjid tuh. Ya karena takut ketinggalan tarawih, bukan isyaknya. Tarawih itu sunnah. Orang kalau tidak puasa belum tentu bisa ngasih saat ada orang meminta. Lampu merah depan orang minta belum tentu diberi. Tapi saat puasa yang nggak kelihatan mata itu dicatat. Bahkan ditanya berapa jumlah yatim, berapa jumlah fakir, berapa jumlah duafa. Itu ada anggarannya gitu. Itu puasa dahsyatnya itu demikian. Nah dalam saat bersamaan orang puasa itu dahsyatnya bisa mencegah maksiat. Makanya kalau rajin puasa itu pasti jadi orang baik tuh. Kalau ada orang rajin puasa tidak merubah pribadi dia jadi baik, ada yang salah dengan puasanya. Karena ketika orang puasa maka maksiat akan terjaga dalam dirinya. Gak percaya silahkan. Maaf ya, seburuk-buruknya orang, sekoruptor-koruptornya orang yang rajin korupsi, itu saat puasa libur. Pencuri itu bisa libur saat puasa. Pendusta bisa nggak bohong, minimal takut batal puasanya. Orang yang rajin marah pun bisa nggak marah ya. Maka itu ayo perbanyak puasa ya. Perbanyak puasa. Minimal nanti di hari ke-10-nya kita bisa menunaikan puasa sunnah. Dan sunnah ini cukup ditekankan dan datangnya hanya setahun sekali.